Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang surat kabar di Indonesia. Saya sendiri Aswaratun Najah dan ada keempat teman saya yaitu Reza Safira Amalia, Fauzia Husnun Afifah, Muhammad Arfan Labib, dan Bagus Pratama Subianto. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang sejarah surat kabar dari periode ke periode. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Pada tahun 1828 di Jakarta, diterbitkan Javasse Courant yang isinya memuat berita resmi pemerintahan. Lalu di Surabaya, pada tahun 1835, terbit Surabajasa Advertentieblad. Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan panjang selama 6 periode. Periode pertama yaitu pada zaman Belanda. Pada tahun 1744 dilakukanlah percobaan pertama untuk menerbitkan media massa dengan diterbitkannya surat kabar pertama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviase Knowles. Pada tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda telah terbit sekitar 16 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu, seperti Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar, dan masih banyak lagi. Periode kedua yaitu pada zaman Jepang. Saat wajah penjajah berganti dan Jepang memasuki Indonesia, surat-surat kabar yang beredar di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan oleh Jepang. Kantor Berita Antara diambil alih dan diubah menjadi Kantor Berita Yashima dengan berpusat di Dome, Jepang. Yang ketiga yaitu periode zaman kemerdekaan. Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda pencitraan pemerintah, Indonesia pun melakukan hal yang sama untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Suradi melakukan propaganda agar rakyat berdatangan dalam rapat raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Yang keempat yaitu periode zaman Orde Lama. Setelah dikeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Persyaratan untuk mendapat surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat, yang kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis untuk melakukan slowdown atau mogok secara halus. Yang kelima yaitu zaman Orde Baru. Pada periode ini, surat kabar yang dipaksa untuk berafiliasi kembali mendapatkan pribadi awalnya, seperti kedaulatan rakyat yang pada zaman Orde Lama harus berganti menjadi Dwikora. Hal ini juga terjadi pada pikiran rakyat di Bandung, bahkan pers kampus pun mulai aktif kembali. Yang keenam, yaitu periode reformasi. Para insan media di era reformasi membentuk asosiasi yang konkret pada masalah etika pers, misalnya Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Pemerintah pun memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi tonggak kebebasan pers era reformasi. Dari penjelasan yang saya sampaikan, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu sejarah buku, majalah, dan surat kabar tidak terlepas dari sejarah perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi. Dan perkembangan sejarah ini juga tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan, misalnya politik, negara, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu kita sadari bahwa pentingnya untuk mengetahui perkembangan sejarah buku, majalah, surat kabar sebagai bahan literatur kita. Cukup sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Fauzia Husnun Afifah akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan surat kabar di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa media online kini telah merambah luas di dunia digital. Pesatnya teknologi informasi khususnya internet lambat laun
mengharuskan pemilik media beralih dari cetak ke digital. Bahkan sejak tahun 2000-an, masyarakat kita telah menjadikan internet sebagai kebutuhan, termasuk menyajikan beberapa karya-karya jurnalistik yang lebih komunikatif dan real time. Selain itu, kecenderungan masyarakat pembaca, khususnya bagi generasi muda yang ingin praktis dan cepat dalam mendapatkan berita, maka perkembangan media cyber atau media online juga berkembang pesat dan cepat. Lahirnya cyberjurnal saat ini ditandai dengan munculnya aplikasi surat kabar elektronik, lalu tabloid elektronik dan majalah elektronik yang telah banyak mengubah pola orang dalam mencari berita. Melalui perangkat produk internet ini yang mampu mengemas sejumlah perangkat untuk menyapa masyarakat, terutama pecinta teknologi dunia maya. Salah satu dampaknya adalah dunia surat kabar, yang belakangan ini satu demi satu terpaksa tutup akibat berkurangnya tiras atau jumlah edaran surat kabar. Media yang tak mempedulikan tren dunia digital harus bersiap-siap menjadi suatu barang yang akan punah. Karena orang tak lagi hanya membaca berita melalui media cetak, siaran televisi dan radio, melainkan melalui komputer personal dan perangkat yang bisa dibawa kemana saja seperti handphone, tablet, dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan teknologi era digital ini, surat kabar kini dapat diakses secara online. Terdapat berbagai perubahan yang tampak pada surat kabar online dibandingkan dengan surat kabar konvensional, yaitu dengan hadirnya fitur-fitur tambahan dalam surat kabar online seperti perkembangan informasi terkini yang dapat diperbaharui setiap menitnya. Lalu ada skor olahraga dan beberapa daftar harga barang. Koran-koran di Indonesia sendiri baik lokal maupun nasional seperti Harian Kompas mengalami perubahan seperti kehadiran halaman yang berwarna. Perkembangan teknologi komunikasi juga telah memberikan ruang bagi adanya adaptasi dari koran untuk melakukan proses distribusi via satelit dan komputerisasi. Hal ini memungkinkan koran nasional untuk dapat merambah ke berbagai daerah, serta dapat mengikis penjualan koran lokal. Di Indonesia, pelopor lahirnya koran online adalah detik.com, kemudian disusul oleh tempo.co.id, kompas.com, beritanet.com, dan surat kabar online lainnya. Saya Muhammad Usman Habib. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi surat kabar sebagai media. Sebelum saya menerangkan fungsi surat kabar sebagai media, alangkah baiknya saya akan menerangkan bagaimana fungsi media secara umum. Nah, di sini fungsi media secara umum adalah sebagai sarana informasi kepada masyarakat, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada halayak, dan sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Di sini sudah jelas bagaimana fungsi media secara umum. Baik, setelah tadi saya menjelaskan fungsi media secara umum, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana fungsi surat kabar sebagai media. Surat kabar adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik. Fungsi pers juga berarti fungsi jurnalistik yang merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Pada zaman modern sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengolah berita, tetapi juga mengelola aspek-aspek lainnya untuk isi surat kabar. Karena itu fungsinya bukan lagi menyiarkan informasi, tetapi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi agar halayak melakukan kegiatan tertentu. Fungsi surat kabar sebagai media itu terbagi menjadi 4. 4 itu terdiri dari 1, fungsi menyiarkan informasi, yang kedua fungsi mendidik, yang ketiga fungsi menghibur, yang keempat fungsi mempengaruhi. Yang pertama yang sudah saya katakan tadi, yaitu fungsi menyiarkan informasi. Fungsi yang pertama dan utama surat kabar yaitu menyiarkan informasi. Kenapa seperti itu? Karena halayak
atau bisa juga disebut sebagai langganan atau langganan surat kabar, itu membeli surat kabar dikarenakan untuk membutuhkan informasi atau mencari informasi mengenai berbagai hal di bumi ini. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mendidik, yaitu sebagai sarana pendidik massa atau mass education. Surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga khalayak pembaca atau orang yang berlangganan surat kabar tersebut bisa menambah pengetahuannya atau menambah wawasannya. Fungsi mendidik ini dibagi menjadi dua, yaitu secara implisit dan secara eksplisit. Secara implisit yaitu dalam bentuk berita, dapat juga secara eksplisit atau dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau bergambar juga dapat mengandung unsur pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi menghibur. Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat surat kabar atau dalam surat kabar untuk mengimbangi berita-berita yang sifatnya hard news dan artikel-artikel yang sifatnya yang sangat berbobot. Jadi isi surat kabar yang berisi hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, karikatur, dan kadang-kadang tajuk rencana. Tujuan pemuatan isi yang mengandung hiburan ini semata-mata ya untuk melemaskan ketegangan pikiran setelah pembaca disuguhi berita-berita dan artikel yang berat-berat dan berbobot tadi. Yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi mempengaruhi, yaitu fungsi yang menyebabkan surat kabar memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Surat kabar yang pertama ada komputer atau laptop. Komputer atau laptop sangat membantu penerbit dalam membuat surat kabar yang lebih menarik untuk dibaca para pembacanya. Lalu yang kedua ada mesin cetak. Mesin cetak berwarna, karena jika zaman dahulu hasil dari surat kabar hitam putih, zaman sekarang surat kabar sudah sangat berwarna-warni, dan tentunya itu berpengaruh pada perkembangan zaman, yaitu pada mesin cetak warna. Lalu yang kedua ada rekaman. Hal ini tentunya sangat membantu penulis ketika mencari berita, karena dalam rekaman penulis tidak melewatkan berita yang disampaikan narasumber. Penulis tidak perlu repot-repot menulis cepat mewawancarai narasumber. Surat kabar memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Ardianto dan Erdiana pada tahun 2004, surat kabar memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada publisitas atau publicity, adalah penyebaran pada publik atau halayak. Dengan demikian, semua aktivitas manusia yang menyangkut kepentingan umum atau menarik untuk umum adalah layak untuk disebarluaskan. Pesan-pesan melalui surat kabar harus memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua ada perioditas. Perioditas menunjuk pada keberaturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau 2 mingguan. Sifat perioditas sangat penting dimiliki oleh media massa, khususnya surat kabar. Kebutuhan manusia akan informasi sama halnya dengan kebutuhan manusia akan makan, minum, dan pakaian. Setiap hari manusia selalu membutuhkan informasi. Bagi penerbit surat kabar, selama ada dana dan tenaga yang terampil, tidaklah sulit untuk menerbitkan surat kabar secara periodik. Lalu ada universalitas. Universalitas menunjuk pada kesemestaan isinya yang beraneka ragam dan seluruh dunia. Bagaimana sebenarnya surat kabar dari dulu hingga kini dapat bertahan? Mereka pemasukannya dari apa? Baik, mari kita bahas. Yang pertama, pemasukan surat kabar itu dari pencetakan koran, harga dari cetakan koran tersebut atau surat kabar tersebut. Semisal satu koran biaya produksinya, ongkos produksinya 1.000, maka mereka akan menjualnya dengan harga 2-3.000. Hal itu menjadi sumber pemasukan bagi mereka. Lalu di sisi lain
ada sumber pemasukan yang utama dan paling besar, yaitu iklan. Ini adalah pendapatan yang paling utama, begitu pun dengan surat kabar yang sudah didigitalisasi. Surat kabar digitalisasi juga melakukan atau pendapatan mereka yang utama dari iklan. Oke, di era digitalisasi sekarang, surat kabar tentunya sudah mulai menggunakan portal-portal media berita internet. Hal ini termasuk cara digitalisasi mereka agar mereka tidak ketinggalan, agar mereka bisa tetap eksis. Menyebutkan beberapa surat kabar nasional dan internasional yang masih eksis hingga sekarang, yaitu ada Kabar Indonesia, Kompas, Republika, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Rakyat Merdeka. Di media surat kabar internasional itu ada Expos Time, The Irish Echo, The Wall Street Journal, The Wall Street Journal Asia, The Wall Street Journal Eropa, dan salah satu surat kabar dari Amerika yang terkenal yaitu adalah International New York Times. Itulah sedikit penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang surat kabar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.